Saya mau Oke. Ya. Jadi materinya ini yang saya share di apa namanya? Sinau. Jadi persamaan diferensial eksak sebetulnya PD tidak eksak ini adalah bentuknya itu sama dengan PD eksak yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi bentuk persamaan diferensial tidak eksak itu seperti ini. M dx plus n dy sama dengan 0. Minggu lalu juga kita sudah ketemu dengan persamaan diferensial seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk mengetahui apakah PD ini eksak atau tidak, itu kita uji di bagian M sama N ini. Yang M, yaitu bagian yang melekat dengan dx, itu kita uji dengan cara mencari turunan bagian M ini terhadap Y. Jadi kebalikan. Kalau ini melekat di X, berarti kita uji dengan turunan parsial terhadap Y. Sedangkan yang N, di mana bagian itu yang melekat dengan DY, kita ujinya terhadap X. Gitu ya. Nah, kalau ternyata turunan M terhadap Y itu sama hasilnya dengan turunan N terhadap X, maka PD ini adalah PD eksak. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya sudah kita pelajari minggu lalu juga. Nah, hari ini kita akan mempelajari persamaan diferensial yang ternyata bagian M kalau diturunkan dengan Y ini nggak sama dengan bagian N yang diturunkan terhadap X. Artinya ada selisih gitu ya antara du M du Y dan du N du X. Nah, kemudian kalau selisihnya ini kita bagi dengan salah satu bagian atau terhadap M atau terhadap N gitu, maka nanti akan memiliki faktor integrasi. Nah, faktor integrasi itu apa? Jadi sebetulnya penyelesaian PD eksak ini sama dengan cara kita menyelesaikan PD eksak gitu. Karena PD tidak eksak ini nggak ada cara lain untuk menyelesaikannya kalau nggak melalui eksaknya gitu. Jadi mau nggak mau PD tidak eksak ini kita bawa menjadi PD eksak. Nah, supaya PD tidak eksak ini menjadi eksak, maka harus dikalikan dengan sesuatu. Sesuatu itu namanya faktor integrasi. Jadi faktor integrasi ini harus kita cari. Kemudian nanti kalau sudah ketemu, kita kalikan ke setiap ruas dari PD yang tidak eksak tadi. Karena sudah dikalikan dengan faktor integrasi ini, maka nanti PD itu akan menjadi eksak. Intinya begitu. Nah, faktor integrasi itu ada dua macam, tiga sebetulnya. Tapi yang terakhir ini sebetulnya jarang sekali digunakan. Nah, faktor integrasi yang pertama adalah faktor integrasi yang berupa fungsi X. Faktor integrasi yang berupa fungsi X ini diperoleh dari ketika selisih antara du M du Y dengan du N du X ini kita bagi dengan N, dan hasilnya adalah sebuah fungsi dengan satu variabel, yaitu variabel X, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral Fx. Jadi kalau kalian masih ingat, faktor integrasi sudah pernah kita pelajari sebelum Bernoulli. Jadi PD dengan faktor integrasi, prinsipnya juga sama. Ketika PD itu apa namanya, kita cari faktor integrasinya, terus kemudian dicari solusinya gitu ya. Nah, mencari faktor integrasinya sama persis seperti ini. Dari bagian P, kalau masih ingat, E pangkat integralnya P itu berarti menjadi faktor integrasi gitu ya. Nah, kalau faktor integrasi tadi ketemunya adalah fungsi dalam X, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral Fx. Nah, kalau begitu, apakah ada faktor integrasi yang selain fungsi X? Ada, yaitu yang tipe kedua. Jadi, ketika selisih antara du M, du Y dengan du N, du X itu kita bagi dengan M, jadi kalau tadi kan dibagi dengan N ya, nah ini dibagi dengan M, itu hasilnya adalah GY, yaitu fungsi dalam variabel Y aja, nggak ada X-nya,
maka faktor integrasinya adalah E pangkat min gitu. Jadi diambil lawannya, negatifnya. Min integral GY. Gitu. Jadi nanti faktor integrasinya adalah fungsi dalam Y. Nah, yang ketiga adalah PD homogen. Kalau ternyata setelah kita cari selisihnya nih, kita bagi M ataupun dibagi N, kok hasilnya tuh masih fungsi dengan variabelnya nyampur, masih ada X, masih ada Y gitu ya, maka PD ini adalah PD homogen. Nah, faktor integrasinya adalah 1/M kali X plus N kali Y. Gitu ya. Oke, nah berikutnya bagaimana caranya? Jadi setelah kita punya faktor integrasi ini, kita kalikan ke PD-nya, maka PD itu akan menjadi eksak. Udah gitu aja. Nah, nanti berarti solusinya adalah dengan cara mencari solusi dari PD eksak. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba selesaikan soal ini. Coba ya. Oke. Jadi kita punya soal 4XY plus 3 Y kuadrat min X ini di bagian DX plus X plus 2Y D sama dengan 0. Tuh, sebentar ya. Oke, nah pertama adalah seperti PD eksak kemarin. Kita cari M-nya siapa nih, gitu kan? M itu bagian yang melekat dengan DX, jadi M-nya ini. Oke ya. Kemudian N-nya ini yang melekat dengan DY. Ini saya kalikan ya. X kali X berarti X kuadrat plus 2XY. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek turunan parsial M terhadap Y dan turunan parsial N terhadap X. Ini 2M, 2Y. Ya. Jadi kalau ininya DX, kita turunkannya ke lawannya. Kalau M ini kita turunkan terhadap Y, hasilnya apa? 4XY turunannya? 4X, gitu ya. Yang diturunkan hanya Y-nya. Y itu turunannya 1, jadi 4X tetap. Yuk lagi, kalau 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y hasilnya? 6Y. 6Y, oke betul. Min X? 0. 0. Oke, berarti 4X plus 6Y ya. Baik, berikutnya sekarang ya bagian N. Yang bagian N ini kita turunkan terhadap X. Oke, X kuadrat diturunkan terhadap X hasilnya? 2X. 2X, oke. Plus 2XY. 2XY diturunkan terhadap X hasilnya? 2. 2. 2 apa? 2X. 2Y. Jadi karena ini terhadap X, ini yang diturunkan X-nya. Turunannya X itu 1. 2Y-nya tetap. Gitu ya. Oke, berarti kalau kita cari selisihnya ini,
Ini kan berarti 4X plus 6Y dikurangi 2X plus 2Y. Gitu kan? Nah, berarti kan 4X dikurangi 2X. Hasilnya 2X, 6Y min 2Y. Jadi plus 4Y. Gitu ya. Ini kita sederhanakan. 2 kali X plus 2Y. Gitu ya. Ini saya kembalikan ke bentuk asal begini ya. Jadi X-nya, kok ini sih. Yang ini. Ini X-nya keluar. Ini X plus 2Y. Gitu ya. Nah, sekarang ini selisih du-M du-Y itu kita bagi dengan mana gitu. Lebih mudah, hasilnya itu lebih mudah kalau kita bagi dengan M atau lebih mudah kalau kita bagi dengan N gitu. Menurut kalian lebih mudah mana? Ini yang saya kasih warna merah itu akan lebih sederhana kalau kita bagi dengan N atau kita bagi dengan M. N. N, betul. Jadi sekarang kita bagi di N. Jadi kapan kita membagi dengan M atau kita kapan dengan membagi dengan N, itu kita sendiri yang menentukan. Pokoknya kalau nanti dibagi itu akan mempermudah kita. Fungsinya akan menjadi lebih sederhana gitu. Jangan sampai kita milih pembaginya itu nanti hasilnya malah jadi rumit gitu ya. Jadi kalau ini kita bagi dengan N, ada bagian yang bisa dicoret gitu. Tuh ya. Nah, ini ada 2. Ada X plus 2Y, ini juga begitu. Sama. Jadi ini sekarang kita coret. Ya, ini sama persis jadi kita coret. Tuh. Jadi hasilnya adalah 2/X. Oke. Ini gimana ini? Kok di situ. Ya, 2/X. Nah, jadi faktor integrasinya adalah ini kalau kita lihat ternyata kan hasil pembagian antara selisih du-M, du-Y, dan du-N, du-X per N itu adalah fungsi dalam X. Nggak ada variabel selain X kan? Jadi faktor integrasinya adalah E pangkat integral ini 2/X dx. Ini kan berarti sama dengan 2. Sorry. Ini 1/X. Ini ya. Integralnya 1/X apa? Ln X. Ln X ya. Jadi ini ln X. Nah, jadi kan apa namanya? Sorry, integralnya sudah hilang ya. Ln X. Nah, jadi kan E pangkat ln X itu, ini kalau kita, karena hasilnya adalah E pangkat ln X gitu ya. E pangkat ln X itu, E sama ln itu kayak bisa dicoret gitu. Ini sama dengan X. Jadi E-nya sama ln-nya itu kayak bisa dicoret gitu ya. Yang dicoret hanya ln-nya. Oke. Jadi kita punya faktor integrasi X.
Maka kita punya PD baru. PD-nya sekarang sudah eksak nih. Yaitu PD yang ini, itu tapi kita kalikan dengan faktor integrasi. Jadi kalau ini X, ini juga X. Jadi X kuadrat. Ya. Tuh. Nah, kalau kita usut nih, kalau kita cek lagi, sekarang ini jadi eksak. Ini kita coba cek di sini ya, tapi besok kalau kalian mengerjakan nggak perlu dicek, karena sudah pasti eksak. Ini kita cek aja. Sekarang tuh M-nya ini. Kalau ini kita uraikan, kan ini berarti 4x kuadrat Y, gitu ya, plus 3xy kuadrat, lalu min x kuadrat. Gitu. Sedangkan N-nya ya, ini sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat Y. Tuh. Sekarang kita coba cek M per 2Y-nya berapa. Kalau M kita turunkan terhadap Y, ya kan berarti 4x kuadrat. Lalu yang ini 6xy. Kalau yang ini 0. Gitu ya. Kalau sekarang N terhadap X, ini berarti 3x, terhadap X ya. Hmm. Sebentar saya cek sebentar, ada yang oh sorry, ini ada duanya pantas. Ini 2 ke depan, ini 2 ln X, maaf. Ini ya, berarti ini X. 2-nya naik ke pangkatnya X, jadi ini X kuadrat. Atau saya ubah dulu. Ini 2 ini kalau ln kan dia bisa naik menjadi pangkatnya X. Ini atau ini sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Jadi pengalinya adalah X kuadrat. Jadi ini kali X kuadrat, ini X pangkat 3. Kayak gini. Ini pangkat 3, jadi ini pangkatnya 3. Ini kuadrat. Yang ini pangkat 3. Maaf ya, saya salah hitung. Yang ini juga sama, berarti ini X pangkat 4. Yang ini pangkat 3. Oke, berarti kalau M ini kita turunkan terhadap Y, ini 4X pangkat 3, lalu ini 6X kuadrat Y, lalu ini 0 ya. Oke, sekarang yang ini N, X pangkat 4 diturunkan 4X pangkat 3, lalu
yang ini diturunkan terhadap X, hasilnya 6X kuadrat I, sama ya. Ya, ini diturunkan terhadap X, 3-nya ke depan, 6, pangkatnya berkurang 1, jadi X kuadrat Y. Nah, eksak. Nah, sekarang karena PD sudah eksak, kita mencari solusinya kayak kemarin. Masih ingat? Oke, nah sekarang kita cari solusinya. Solusi PD ini adalah saya turunkan aja ke bawah. Oke, F sama dengan gitu kan. Kita misalkan solusinya itu nanti adalah fungsi F. Kemudian masih ingat, kita boleh ambil dari sisi M atau boleh ambil dari sisi N. Di ini saya kasih warna yang agak beda. Itu ya. Ambil dari sorry, nggak kelihatan. Merah hati aja. Oke, kalau kita ambil dari sisi M, berarti ini ambil M. Karena M itu dx, maka ini kita integral terhadap X. Ini kita mengulang minggu lalu aja nih. Gini. Masih ingat ya? Berikutnya, kita integral F ini terhadap X. Ingat, integralnya adalah integral apa namanya? Bukan parsial ya, tapi integral apa sih, implisit ya. Oke, jadi kalau kita integral terhadap X, maka variabel selain X kita abaikan. Artinya kita anggap dia konstanta. Jadi Y-nya tetap ada. Sekarang X pangkat 3 kalau diintegral kan naik 1 kan. Jadi ini X pangkat 4. Lalu 4-nya dibagi 4. Jadinya 1. Jadi ini langsung X pangkat 4 Y. Gitu ya. Plus, lalu yang ini diintegral terhadap X. Berarti X-nya nanti pangkat 3. 3/3, 1 ya. Jadi ini X pangkat 3 Y kuadrat. Itu. Ngecek itu ngecek apa ya, Bu? Yang mana? Bagian ngecek itu ngecek apa ya, Bu? Yang ngecek? Ngecek apa? Oh, ngecek apakah PD-nya betul menjadi eksak atau tidak setelah kita kalikan dengan faktor integrasi gitu. Sebetulnya ini nggak perlu sih. Ini khusus saya kita belajar hari ini gitu. Maksudnya nanti selanjutnya kalian kalau mau melakukan nggak perlu dicek. Ini hanya untuk meyakinkan aja, benar nggak sih faktor integrasi yang sudah kita peroleh ini, kalau dikalikan ke persamaan semula, maka persamaan yang semula tidak eksak, itu akan menjadi eksak gitu. Dan sekarang kan terbukti nih, setelah dikalikan dengan X kuadrat, waktu kita cek, hasilnya sama, turunan M terhadap Y dengan turunan N terhadap X gitu. Nah, kalau sudah eksak, berarti kita bisa menyelesaikan dengan cara yang minggu lalu kita pelajari. Gitu. Itu Mbak Lydia? Ya, Oke, lanjut ya. Oke, sekarang masih di integrasi nih. Jadi suku yang 4X pangkat 3Y, kalau kita integral terhadap X, hasilnya adalah X pangkat 4Y. Kemudian yang ini, 3X kuadrat Y kuadrat, kalau kita integral terhadap X, hasilnya adalah X pangkat 3Y kuadrat. Nah, kalau yang min X pangkat 3, kalau kita integral terhadap X, hasilnya apa yuk? 3Y kuadrat X. Hah? Apa? X pangkat 3. Yang ini. Diintegral, hasilnya Yang 3X kuadrat. bukan. Itu kalau turun, ini integral, berarti pangkatnya naik. 1/4. 1/4 X pangkat 4. Gitu ya. Oke, kebesaran.
kecil. Oke, X pangkat. Duh, wait, meleset ini. Ini ya, plus, masih ingat? Plusnya konstanta, tapi karena ini integralnya implisit, berarti kita buatnya bukan C, tapi fungsi dengan variabelnya gitu ya, variabel Y. Oke, berikutnya masih ingat nggak diapakan? Kita turunkan terhadap, kalau tadi integralnya terhadap X, berarti sekarang kita cari turunannya terhadap Y. Oke. Berarti kita cari ini du F per du Y. Nah, sekarang ini kita turunkan terhadap Y. X pangkat 4Y, kalau diturunkan terhadap Y, berarti X pangkat 4-nya tetap. Y-nya diturunkan menjadi 1. Jadi X pangkat 4 kali 1. Gitu ya. Plus, kalau yang ini, X pangkat 3-nya abaikan. Ini nanti langsung dikalikan aja. Gini. Tinggal kita nyari turunannya Y kuadrat. Turunannya adalah 2Y. Gitu ya. Lalu yang min 1/4 X pangkat 4 itu 0. Plus G aksen Y. Gitu. Masih ingat ya? Minggu lalu. Jadi sama kok ini materinya. Nah, ini saya sederhanakan, nolnya nggak usah ditulis. Nah, bagian setelah diturunkan, itu kita samakan dengan N. Jadi karena kita tadi ngambilnya M, maka harus disamakan dengan N. Jadi sekarang ini saya copy. Nah, ini kemudian disamakan dengan N. N-nya mana? N-nya adalah ini. Nah, sekarang dicek. Dilihat kanan sama kiri. Kalau sama coret, ini sama. Sebelah kanan, sama persis ya. Jadi ini kita coret. Yang ini juga kita coret. Jadi ruas kirinya tersisa G aksen Y, ruas kanannya habis 0. Ini sama dengan 0. Berarti GY sama dengan, kalau G aksen Y sama dengan 0, maka mencari GY-nya adalah di integral. Integral dari G aksen. Gini kan, berarti kan integralnya 0. Ya. D, Y. Sama dengan C. Nah, jadi solusi PD ini adalah F mana F? Kita cari di sini. Nanti plus GY gitu ya. Nah, G-nya itu C. Oke. Sama dengan 0 gitu ya. Atau kita boleh tulis C-nya kita pindah ke kanan. Gini kan? C1. Atau gini, kan C-nya pindah ke kanan min, Bu. Ya, boleh gini, boleh. Karena ini kan angkanya belum tertentu ya. Masih sembarang ya. Jadi ini kita buat menjadi C1 gitu boleh. C1 itu adalah min C. Kalian tulis C aja juga nggak apa-apa sih. Karena ini sebetulnya dia masih bisa mewakili angka berapapun. Gitu ya. Oke, ini adalah solusinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk PD eksak, PD tidak eksak. Bisa diikuti. Bisa ya.
Kita coba contoh Coba. kedua. Contoh kedua itu nanti contohnya menghasilkan fungsi Y. Jadi contoh kedua, Y kali X plus Y plus 1 dan seterusnya ya. Kita coba di sini. Oke. Pertama seperti tadi, M-nya itu ini ya. M sama dengan, saya copy aja. Lalu kita uraikan, YX itu XY plus Y kuadrat plus Y. Gitu ya. Ini M. Sedangkan N-nya ini ya. Ini sama dengan X kuadrat plus 3XY plus 2X. Sorry. Kok huruf besar. 2X. Tuh. Oke, berikutnya kita cari turunan M terhadap Y. Kalau M kita turunkan terhadap Y, ini ya, XY diturunkan menjadi apa? Turunannya XY. Yuk. X. X, oke, plus Y kuadrat, Kuadrat 2Y 2Y, yang Y aja, 1 1, oke. Sekarang yang N terhadap X, yuk, kalau N kita turunkan terhadap X hasilnya, ini, X kuadrat diturunkan menjadi 2X mm-mm, plus plus, 3Y tambah 2. Oke. Sekarang kita cari selisihnya ya. Terus saya langsung pakai ini ya. Kita cari selisih dari ini dan ini, berarti ini dikurangi ini ya. Oke, N-nya nanti dulu kita lihat hasilnya berapa nih. Supaya nanti kita bisa lihat sebaiknya dibagi dengan mana gitu ya. X dikurangi 2X, hasilnya min X ya. 2Y dikurangi 3Y, hasilnya min Y. 1 min 2, ini min 1. Nah, jadi kalau ini kita coba ubah menjadi bentuk positif, ini min-nya kan bisa kita keluarkan ya. Jadi X plus Y plus 1. Nah, enaknya dibagi dengan N atau M nih? Supaya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kan enaknya dibagi dengan M ya. Jadi ini kita bagi dengan M. M-nya mana? Ini.
Nah, ini sama kan? Coret nih. Ini juga sama. Jadi hasilnya adalah min seperti gitu. Nah, ternyata apa namanya, selisih dibagi dengan M hasilnya adalah fungsi dalam Y. Jadi faktor integrasinya adalah pakai rumus yang kedua. Kalau hasilnya adalah fungsi dalam Y, maka faktor integrasinya, ini saya ngopi ininya. Kecil ya, ini aja deh. E pangkat integral. Diambil negatifnya. Jadi ambil sepertinya aja. Minnya tinggal. Kalau Y itu ambil negatifnya ya. Ini dx. Ini kan sama dengan E pangkat integralnya seper Y itu adalah ln Y. Sama dengan Y. Nah, jadi faktor integrasinya adalah Y. Nah, faktor integrasi ini kita kalikan ke setiap suku dari persamaan diferensial baru. Bukan yang semula ya, yang sudah eksak harusnya. Jadi kita punya PD baru. PD barunya adalah mana? Kita cari yang PD soal ini. Ya, saya tulis lagi, tapi kita kalikan Y. Ini kita kalikan Y. Saya tulis gini dulu deh. Juga kita kalikan Y. Yang pengalinya saya kasih warna merah. Jadi ini menjadi Y kali Y, jadi Y kuadrat. Kemudian yang ini jadi XY. Gitu. Ya. Oke, jadi kita apa namanya, punya M itu ini X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Nggak usah diuji ya, kalau diuji pasti eksak. Lalu plus Y kuadrat. N-nya X kuadrat Y. Ini ya, X kuadrat Y plus 3XY plus 3XY kuadrat yang terakhir 2 kali XY jadi 2XY. Terus. Nah, sekarang kita cari solusi PD-nya. Terserah mau lewat N atau lewat M, bebas. Loh, di sini. F sama dengan, sekarang kita coba lewat N ya. Berapa kali kita lewat M terus. Sama aja kok. Sekarang kalau lewat M, lewat N, kalau pakai ini nih. Ini berarti kita integral terhadap Y. Gitu. Karena N itu adalah bagian yang melekat dengan di Y. Nah, sekarang kita cari solusinya. Integral dari F
X kuadrat Y, kita integral terhadap Y. Berarti nanti yang pangkatnya tambah 1, itu yang bagian Y. Jadi Y-nya menjadi Y kuadrat. Gitu ya, ini menjadi Y kuadrat. Ini, tapi dibagi 2. Jadi ini setengah Y kuadrat. Tuh. Plus 3x Y pangkat 3x Y kuadrat diintegral terhadap Y kuadrat. Terhadap Y, berarti pangkatnya nanti nambah 1 ya. 3x Y pangkat 3. Jadi ini menjadi pangkat 3. Angka 3 ini dibagi dengan pangkat baru. Berarti ini hilang. 3 dibagi 3 itu 1. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Pangkatnya Y ini akan menjadi kuadrat. Nambah 1 kan. Terus 2-nya dibagi dengan pangkat yang baru. Jadi 2 dibagi 2. Jadi hasilnya 1. Jadi ini 2-nya hilang. Nah, gitu ya. Plus, karena ini diintegral terhadap Y, maka kita tambahkan konstanta, artinya fungsi sembarang. Di misalnya G, tapi G-nya adalah fungsi dalam X. Atau H deh, jangan G. Kalau tadi sudah G ya, ini H boleh. Nah, berikutnya diturunkan terhadap variabel satunya. Kalau tadi integralnya terhadap Y, maka ini kita turunkan terhadap X. Hasilnya adalah 2F. Kita turunkan terhadap X, 2F, 2X. Ini kalau diturunkan terhadap X kan berarti X-nya pangkatnya turun 1 nanti. Jadi 2 kali setengah 1 X Y kuadrat. Itu ya. Plus yang ini diturunkan terhadap X berarti X-nya 1. Y-nya tetap. Jadi ini Y pangkat 3. X-nya yang turun. X Y kuadrat diturunkan terhadap X. X-nya turunannya 1. Berarti ini tinggal Y kuadratnya. HX diturunkan terhadap X. Hasilnya H aksen X. Ya. Kemudian ini kita samakan dengan M gitu. Jadi karena lewat Y, karena lewat N berarti harus disamakan dengan M. Nah, ini saya copy sama dengan N-nya mana? N-nya ini. Sorry, M ya. M-nya mana? Ini. Kita cek. X Y kuadrat, sini ada. Y kuadrat, sini ada. Y pangkat 3 ada. Oke, berarti ini sama semua dengan ruas yang kiri. Ini habis. Ini. Coret juga gitu ya. Jadi sisanya adalah H kuadrat X sama dengan 0. Berarti hanya integralnya 0. Sama dengan C. Jadi solusi PD ini adalah mana F? F-nya ini. Ambil. Nah, tapi hanya udah ganti C gitu ya. Nah, hanya udah ganti C tadi. Persis sama dengan 0. Ya, ini kurungnya nggak bisa lepas ya. Oke.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini materi terakhir karena minggu depan kita UTS, jadi materinya sampai persamaan diferensial eksak. Eksak tidak eksak ya maksudnya. Jadi soalnya nanti 4. Kemudian ada perintah ini harus diselesaikan dengan memisahkan variabelnya, ini homogen gitu, atau integrasi atau Bernoulli gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Boleh yang disamakan dengan M itu, Bu. Yang ini, jadi karena ini kalau yang soal nomor 1, saya kembali ke nomor 1 ya, itu mencari solusinya kan kita ngambil dari M. Ini dari M. Nih. Ya. Dari yang M. M itu adalah bagian yang menempel di DX kan. Ini ya. Nah, waktu kita mau nyari solusinya, ini kita ngambil dari M. Karena M itu melekat di DX, maka integralnya terhadap X. Jadi, kalau kita mengintegral yang tidak tentu, kan harus ditambahkan konstanta, biasanya tambah C gitu ya. Tapi karena ini integralnya integral implisit, berarti harus C-nya tidak harus angka, tetapi boleh fungsi lain, tapi asal variabelnya adalah variabel lawannya gitu. Karena kita integralnya terhadap X, maka kita ambil sebuah fungsi dengan variabel Y. Gitu ya. Ini konstanta nih, jadinya kalau diturunkan terhadap X kan 0. Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita turunkan gantian terhadap Y. Jadi do F ini kita turunkan terhadap E, hasilnya begini. Nah, hasil turunannya ini kita samakan dengan bagian yang satunya. Karena kita tadi ngambilnya di sini M, berarti menyamakannya dengan N. Gitu. Nah, N-nya kita tulis, saya letakkan di sebelah kanan ini. Ternyata setelah kita samakan dengan N, kan kita bandingkan antara ruas kiri sama kanan. Yang sama dicoret aja, ini sama. Ini ya, coret. Ini sama, ini coret. Akhirnya kan ruas kiri tersisa G, aksen Y, ruas kanannya 0. Gitu. Nah, padahal goal kita adalah mencari GY. Nah, kita baru nyampe G aksen nih. Kalau kita punya G aksen, bagaimana cara mencari G-nya? Cara mencarinya adalah di integral. Jadi yang 0 ini, kalau kita integral, hasilnya adalah C. Karena C, bilangan sembarang itu kalau diturunkan, itu hasilnya 0. Gitu. Sehingga integralnya 0 itu C. Nah, soal nomor 2 juga sama. Cuma yang soal nomor 2 itu ketika mengambil F, itu saya ambil dari yang sisi N. Jadi waktu kita mencari solusi PD ini, F-nya kita ngambil dari sisi N di sini. Kalau sisi N berarti integralnya terhadap Y, bukan X. Gitu. Nah, ini kita integral. Sudah kan? Akhirnya ditambah C-nya itu adalah dengan variabel satunya. Variabel X. Berikutnya diturunkan terhadap X. Kenapa? Karena tadi kita integralnya terhadap Y, jadi disilang gitu. Nah, saat kita turunkan terhadap X, kan hasilnya ini. Gitu ya. Hasil turunannya ini kita samakan dengan M. Kenapa M? Karena tadi kita ngambilnya N. Jadi harus disamakan dengan suku satunya. Samakan dengan M. M saya tulis di sini. Ini kan. XY kuadrat plus Y pangkat 3 plus Y kuadrat. Terus sama kayak tadi dibandingkan antara ruas kiri sama ruas kanan. XY kuadrat, ini ada XY kuadrat. Y pangkat 3, ini juga ada. Y kuadrat, ini juga ada. Yang sama kan dicoret. Coret aja. Akhirnya yang tersisa yang nggak ada temennya itu adalah H aksen X yang sebelah sini 0. Jadi ini H aksen sama dengan 0. Lalu karena yang dicari sebetulnya bukan H aksen tapi H saja. Jadi H saja ini kita cari dari integralnya H aksen. H aksen itu 0, jadi integralnya 0. Integralnya 0 apa? C. Jadi H aksennya adalah C. Sehingga solusi PD ini adalah F mana? Di sini. Setengah X kuadrat Y kuadrat plus XY pangkat 3 plus XY kuadrat plus, nah hanya ini diganti C. Sama dengan 0. Nah, C-nya boleh kita pindah ruas kanan. Gitu.
Bisa dipahami, Mbak? Itu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita menjumpai PD tidak eksak, itu langkahnya. Jadi pertama dicari selisih dari turunan M terhadap Y sama turunan N terhadap X. Kalau nggak sama kan pasti ada selisihnya. Lalu selisih itu kita bagi, boleh dengan N, boleh dengan M. Kapan kita milihnya? Sebetulnya sembarang sih. Pokoknya kita nanti tahu hasil pembagian itu harus menghasilkan fungsi yang lebih sederhana. Sederhana di sini maksudnya fungsi dengan satu variabel saja, gitu ya. Karena ingat apa namanya, hasil pembagian ini itu nanti akan diintegral dan menjadi pangkat dari E, gitu. Jadi pasti fungsinya akan sederhana. Apakah X kuadrat atau ln gitu ya, atau X gitu. Jangan sampai fungsinya malah rumit gitu ya. Karena integralnya jadi rumit juga. Gitu. Yuk, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Nanti ini saya beri tugas 4 untuk latihan, terus saya beri kisi-kisi soal ujian tahun lalu itu seperti apa, supaya nanti kalian punya gambaran kira-kira ujiannya seperti ini. Nanti saya post di Sinau. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, jadi kalau tidak ada, hari ini saya akhiri. Nanti sebentar lagi saya upload videonya sama tugas, 4 soal tugas untuk bahan latihan dan kisi-kisi untuk ujian besok minggu depan. Ujiannya kayaknya minggu depan ya. Gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih hadirnya. Semoga besok ujiannya lancar supaya apa namanya, kalau persentasenya ini besar, jadi kan di UAS-nya nggak terlalu ngoyo gitu ya. Gitu yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.